Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A AKM 1 kelas D ingin menjelaskan analisis kami, yaitu current liabilities, provisi, dan kontingensi pada PT Bluebird Tbk. Jadi anggota kelompok kami ada Aulia Ramah Azahra, yaitu NPM 210130100245, lalu Hangesti Intan Hartanto dengan NPM 240130102 lalu ada Deva Anzelia dengan NPM 24013010080, lalu ada Masaratul Kholida dengan NPM 24013010208, lalu ada saya sendiri yaitu 240 Aulia Safitri dengan NPM akhir dengan NPM 24013010247. Jadi di sini tuh kami mengambil analisis perusahaan untuk PT Bluebird Tbk. Jadi PT Bluebird Tbk ini adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Bluebird resmi berdiri pada tanggal 29 Maret 2001 dan mulai beroperasi di tahun yang sama. Perusahaan ini tergabung dalam Bluebird Group dan dikenal sebagai pelopor layanan taksi dengan armada terbesar di tanah air ini. Bluebird nggak cuman beroperasi di Jakarta aja, tapi udah menjangkau lebih dari 20 kota besar seperti Bandung, Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan banyak lagi. Sejak tahun 2014, Bluebird ini udah melantai di Bursa Efek Indonesia lewat IPO yang semakin memperkuat posisi mereka di industri transportasi. Secara bisnis, ruang lingkup usaha Bluebird itu luas banget, mulai dari angkutan darat, pergudangan, reparasi kendaraan, sampai real estate. Mereka ini juga punya 15 anak perusahaan yang semuanya mendukung core bisnis di bidang transportasi. Yang menarik ini, Bluebird ini tuh sangat adaptif sama teknologi armada. Armada mereka itu udah dilengkapi dengan teknologi IoT kayak argometer digital, GPS, sistem komunikasi ke operator, pemantauan kendaraan secara real time, dan sistem pembayaran non tunai. Mereka ini juga punya aplikasi My Bluebird untuk mengakses layanan yang lebih mudah dan cepat. Jadi nggak cuman fokus ke teknologi, Bluebird itu juga peduli lingkungan. Mereka ini udah meluncurkan armada kendaraan listrik e-Bluebird dan e-Silverbird sejak 2019 sebagai bagian dari visi keberlanjutan mereka yang disebut Blue Sky, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Secara keseluruhan, Bluebird ini terus menunjukkan komitmen untuk menyediakan layanan transportasi darat yang andal, artinya aman, nyaman, mudah, dan personalized. Aman, nyaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang dinamis dan mobile. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang current. Current dibagi dua, yaitu current liability dan non-current. Nah, current liability adalah kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Contohnya adalah vessel yang harus dibayar, gaji per bulan, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua adalah non-current liability. Non-current liability adalah kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayarkan lebih dari 1 tahun kurun waktunya. Contohnya adalah provisi jangka panjang, kewajiban sewa pembiayaan, kewajiban imbalan pasca kerja atau tunjangan pensiun. Nah, ini merupakan current dalam PT Bluebird terbuka. Yang pertama itu ada utang usaha kepada pihak ketiga. Ini adalah kewajiban PT Bluebird untuk membayar pemasok eksternal atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara uh, secara kredit karena harus dibayar dalam waktu dekat, maka termasuk liabilitas jangka pendek. Yang selanjutnya ada utang usaha kepada pihak berelasi, merupakan utang kepada entitas yang memiliki hubungan khusus dengan PT Bluebird, seperti anak perusahaan atau perusahaan afiliasi
Ini juga harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada utang lain-lain kepada pihak ketiga. Kewajiban yang timbul di luar kegiatan utama operasional seperti utang kepada penyedia jasa atau kontraktor yang tepat harus dilunasi dalam jangka pendek. Yang keempat ada utang lain-lain kepada pihak berelasi seperti poin sebelumnya, namun kepada entitas yang berelasi ini termasuk liabilitas jangka pendek karena memiliki jangka waktu penyelesaian yang singkat. Yang selanjutnya ada utang pajak, merupakan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum dibayar seperti pajak penghasilan atau PPN yang harus disetor ke negara dalam waktu dekat. Yang selanjutnya juga ada liabilitas yang masih harus dibayar. Ini merupakan beban-beban seperti gaji, bunga pinjaman, atau biaya operasional lainnya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Karena pembayarannya itu bersifat segera, uh, sehingga ini termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada tabungan pengemudi, yaitu ini merupakan dana yang ditahan oleh perusahaan atas nama pengemudi seperti simpanan atau potongan setoran. Karena dana ini itu bisa diambil sewaktu-waktu oleh pengemudi, maka termasuk liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada uang muka diterima, merupakan pembayaran yang diterima di muka dari pelanggan atas jasa atau layanan yang belum diberikan. Perusahaan harus memberikan jasanya di masa depan, sehingga ini dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Walaupun ini utang ini awalnya bersifat jangka panjang, bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek karena harus segera dibayar. Jadi seluruh item di atas ini yang saya sebutkan tadi merupakan current liabilitas karena semuanya adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya di gambar kedua, yang pertama itu ada utang usaha kepada pihak ketiga. Ini merupakan kewajiban PT Bluebird terbuka secara konsolidasi untuk membayar pemasok eksternal atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Karena harus diselesaikan dalam waktu dekat, maka masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang selanjutnya ada utang usaha kepada pihak berelasi, merupakan utang kepada perusahaan yang masih berada dalam satu grup dengan Bluebird, seperti anak perusahaan atau entitas afiliasi. Meskipun antar perusahaan, utang ini tetap harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada utang lain-lain kepada pihak ketiga. Ini merupakan kewajiban yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama operasional, seperti utang kepada penyedia jasa, vendor non-rutin, dan kontraktor, tetapi tergolong liabilitas jangka pendek karena pembayarannya harus segera dilakukan. Selanjutnya ada utang lain-lain kepada pihak berelasi. Sama seperti sebelumnya, namun transaksi dilakukan dengan pihak yang masih satu grup, meski relasi internal, tetapi diakui sebagai utang yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah utang pajak. Kewajiban pajak seperti pajak penghasilan, PPN, atau pajak kendaraan yang belum dibayar ke negara karena tenggat waktunya biasanya bulanan atau tahunan, maka dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya adalah liabilitas yang masih harus dibayar, seperti beban-beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar seperti gaji karyawan, bunga pinjaman, biaya utilitas, dan biaya operasional lainnya.
karena harus dilunasi dengan jangka pendek, maka masuk dalam liabilitas jangka pendek. Selanjutnya adalah liabilitas sewa, yaitu kewajiban sewa atas aset seperti kendaraan atau properti yang diklasifikasikan sebagai sewa jangka pendek. Nah, ini kurang dari 12 bulan sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu sifatnya jangka pendek ini juga termasuk liabilitas lancar. Selanjutnya adalah tabungan pengemudi. Dana yang ditahan oleh perusahaan sebagai simpanan milik pengemudi seperti potongan setoran atau tabungan kemitraan karena pengemudi bisa mengambilnya sewaktu-waktu maka menjadi kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya uang muka diterima merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum jasa transportasi diberikan. Perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi layanan tersebut sehingga dicatat sebagai utang jangka pendek. Selanjutnya, bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini merupakan cicilan dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayar selama 12 bulan ke depan. Bagian ini dipisahkan dan diakui sebagai liabilitas jangka pendek meskipun pinjamannya bersifat jangka panjang. Nah, semua item yang saya sebutkan tadi merupakan liabilitas jangka pendek atau current liabilitas karena mewakili kewajiban yang harus diselesaikan oleh PT Bluebird terbuka dalam waktu paling lama 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Provisi biasanya dilaporkan sebagai liabilitas lancar ataupun non-lancar. Provisi diakui jika perusahaan memiliki kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut akan menyebabkan arus keluar sumber daya dan estimasi jumlah kewajiban dapat dilakukan secara andal. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah provisi pada PT Bluebird Tbk. Provisi pada PT Bluebird Tbk adalah liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh kantor konsultan aktuaria Herman Budi Purwanto, aktuaris independen dalam laporannya tertanggal 29 Februari dan tertanggal 12 Januari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah usia pensiun normal, tingkat diskonto, estimasi kenaikan gaji di masa mendatang, tingkat mortalita, tingkat cacat, dan tingkat pengunduran diri. Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, saldo awal tahunnya adalah 96.739, beban imbalan kerja tahun berjalan 18.116, reklasifikasi 862, pembayaran imbalan kerja tahun berjalan sebesar 9.157, rugi komprehensif lain tahun berjalan sebesar 1.006. Maka saldo akhir tahun 2023 adalah sebesar 105.842. Lalu pada tahun 2022, saldo awal tahunnya adalah 92.515, beban imbalan kerja tahun berjalan 7.095, tidak ada reklasifikasi, pembayaran imbalan kerja tahun berjalan sebesar 8.084, rugi komprehensif lain tahun berjalan sebesar 5.213, maka saldo akhir tahunnya sebesar 96.739. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai liabilitas kontingensi di PT Bluebird Tbk. Nah, sebelumnya, liabilitas kontingensi ini merupakan kewajiban yang sifatnya belum pasti dan bergantung pada kejadian di masa depan yang berada di luar kendali entitas. Kewajiban ini bisa juga merupakan kewajiban yang sudah ada akibat peristiwa masa lalu, namun belum dicatat dalam laporan keuangan karena kecil kemungkinan memerlukan pengeluaran sumber daya atau karena jumlahnya tidak dapat ditentukan secara andal. Selanjutnya yaitu akun yang termasuk liabilitas kontingensi pada PT Bluebird Tbk. Nah, akun yang termasuk liabilitas kontingensi pada PT Bluebird Tbk dan entitas anak ini tidak disajikan dalam bentuk angka pada laporan posisi keuangan.
namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, khususnya pada catatan 29 mengenai komitmen dan kontingensi. Liabilitas kontingensi tersebut berkaitan dengan perkara litigasi yang diajukan oleh Eliana Wibowo, seorang pihak ketiga yang menggugat PT Bluebird Tbk beserta entitas afiliasinya atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun, Eliana Wibowo mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember tahun 2023, proses hukum masih berlangsung dan belum ada keputusan final dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kewajiban ini diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu masih bergantung pada hasil proses hukum yang belum selesai. Yang kedua yaitu besarnya kewajiban belum dapat ditentukan secara andal. Dan yang ketiga yaitu belum terdapat kepastian mengenai kebutuhan pengeluaran sumber daya ekonomi oleh entitas.